Perlu teman-teman ketahui, jika memberikan penawaran yang menarik masih belum membuat produk atau mungkin jasa teman-teman closing, maka teman-teman perlu melakukan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, tetap diberikan usia untuk sama-sama bisa bertemu kembali dalam video ini. Nah, di video sebelumnya kita udah sama-sama belajar tentang masalah experience, bagaimana strategi memfollow up. Di video ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama sharing bagaimana strategi dalam interaksi, karena interaksi akan mendatangkan transaksi. Seperti apa kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Yang pertama adalah personal touch. Personal touch ini seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, ini lebih ke memanusiakan manusia. Nah, personal touch ini seperti apa? Ketika teman-teman sudah mempunyai list, atau mungkin sudah banyak pengunjung, atau mungkin sudah banyak audiens mengunjungi bisnis teman-teman, ini teman-teman perlu membangun yang namanya interaksi, perlu membangun yang namanya keramaian, agar bisnis teman-teman bisa terus berjalan dan mendatangkan orderan. Nah, salah satunya adalah dengan cara umpan, di mana kita bisa memberikan umpan ini untuk berinteraksi agar konsumen senang, bisa berkomunikasi atau mungkin chattingan ini dengan kita. Ingat loh ya, interaksi ini akan menstimulasi, bisa mendatangkan transaksi, dan yang paling penting adalah sapalah secara personal. Sekali lagi ya, sapalah audiens teman-teman, sapalah konsumen dengan secara personal. Kenapa? Agar konsumen ini merasa dekat dengan kita, merasa nyaman dengan kita. Sama dengan ketika teman-teman menggunakan handphone atau mungkin via chat melalui chattingan atau mungkin melalui telepon, sapalah mereka secara personal touch. Oh ya, sebentar. Sebelum teman-teman berinteraksi dengan konsumen atau mungkin calon konsumen, teman-teman setelah itu atau mungkin sebelumnya, teman-teman meminta bahwa teman-teman harus nge-save atau mungkin nomor konsumen, bahkan sebaliknya konsumen pun harus nge-save nomornya teman-teman. Ini untuk apa? Ini untuk ketika kita story atau mungkin ketika kita ingin follow up, ini akan lebih mudah mencari namanya. Tapi ini sangat-sangat penting banget. Ketika teman-teman udah nge-save nomornya, bahkan konsumen pun sudah nge-save nomor kita, ini sangat harus dijaga. Sama dengan kita sebagai seorang pebisnis atau mungkin pegiat bisnis, itu tidak boleh memberikan konten atau mungkin ajakan atau mungkin share komunikasi yang membosankan. Ini harus yang secara fun, secara yang memanusiakan manusia atau mungkin personal touch seperti tadi. Karena ketika sudah nyaman, tahu kan sudah ditinggalkan. Dan untuk memberikan suasana baru nih terhadap komunikasi dengan konsumen atau mungkin komunikasi dengan calon konsumen kita, ini teman-teman harus bereksperience lebih lagi. Teman-teman harus mencari informasi bagaimana caranya memberikan konten atau mungkin informasi. Contoh misalnya seperti edukasi tentang masalah produk teman-teman atau mungkin jasa teman-teman, tapi disisipin dengan edukasi tentang masalah bisnisnya. Jadi ketika ini era milenial, edukasi tentang bisnis itu juga bisa menjadikan siapa tahu yang tadinya konsumen ini bisa menjadi reseller teman-teman. Ketika produknya dikasih, ide atau mungkin konten bisnisnya pun dikasih. Ini bisa menjadikan komunikasi antara kita dengan konsumen lebih bervariasi tentunya.